Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih tetap semangat belajarnya walaupun masih belajar dari rumah. Hari ini kita sudah masuk tema yang keempat, yaitu tentang globalisasi atau proses mendunia. Pelajaran yang pertama adalah ilmu pengetahuan sosial. Kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang sosial. Globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Penyebab adanya globalisasi antara lain perkembangan teknologi, alat komunikasi, dan alat transportasi. Hal ini memudahkan kerjasama antar negara. Berikut faktor kerjasama negara-negara anggota ASEAN. Yang pertama, sumber daya alam. Yang kedua, berada dalam wilayah yang sama, yaitu Asia Tenggara. Yang ketiga, ilmu pengetahuan dan teknologi. Berikut kerjasama negara-negara anggota ASEAN dalam bidang sosial. 1. Penanggulangan bencana alam. 2. Meningkatkan kesejahteraan sosial dan pembangunan negara-negara ASEAN. 3. Melindungi hak-hak dan keadilan sosial penduduk negara-negara ASEAN. 4. Meningkatkan kualitas sarana kesehatan negara-negara ASEAN. 5. Meningkatkan perlindungan sosial kepada seluruh penduduk negara-negara ASEAN. Kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang budaya. Selain dalam bidang sosial, negara-negara anggota ASEAN juga bekerja sama dalam bidang budaya. Kerjasama tersebut tentunya memberikan dampak positif bagi negara-negara ASEAN. Berikut manfaat kerjasama negara-negara anggota ASEAN dalam bidang budaya. 1. Dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia antar negara ASEAN. 2. Adanya perlindungan kesejahteraan sosial dan budaya bagi masyarakat antar negara ASEAN. Ketiga, mengenalkan seni budaya Indonesia kepada antar negara ASEAN. Berikutnya, apa saja bentuk kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang budaya? Simaklah penjelasan berikut. Menyelenggarakan SEA Games yang diikuti oleh seluruh anggota ASEAN. Mengenalkan budaya khas masing-masing negara dalam rangka meningkatkan solidaritas masyarakat ASEAN. Melakukan pertukaran pelajar antar negara ASEAN. Selanjutnya, muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Proses menghasilkan energi listrik. Globalisasi mempunyai pengaruh sangat besar bagi kemajuan teknologi terkait energi listrik. Sumber utama energi listrik adalah pembangkit listrik. Contoh pembangkit listrik adalah pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Perhatikan gambar berikut. 1. PLTA memanfaatkan energi air yang mengalir. Yang kedua, aliran air dialirkan melalui pipa-pipa khusus untuk menggerakkan turbin. Yang ketiga, gerakan turbin tersebut nantinya akan diubah menjadi energi listrik di dalam generator. Dalam ruang lingkup yang kecil, beberapa daerah menggunakan pembangkit listrik secara mandiri yang dinamakan pembangkit listrik mikrohidro. Pembangkit listrik mikrohidro merupakan aliran air untuk memutarkan kincir air. Kincir air kemudian menggerakkan turbin hingga menghasilkan listrik. Berikut proses menyalurkan energi listrik. Listrik disalurkan melalui beberapa tahap hingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Perhatikan proses menyalurkan energi listrik berikut ini.
Yang pertama, energi listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga air atau PLTA siap untuk disalurkan. Selanjutnya, energi listrik disalurkan terlebih dahulu melalui kabel-kabel besar yang terpasang di menara saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET. Berikutnya, energi listrik kemudian masuk ke dalam transformator untuk menaikkan atau menurunkan tegangan. Dari transformator, energi listrik disalurkan ke dalam pabrik-pabrik. Pabrik biasanya membutuhkan energi listrik cukup besar untuk keperluan produksi. Energi listrik kemudian masuk kembali ke dalam transformator. Transformator berfungsi untuk menurunkan tegangan. Energi listrik dari transformator penurun tegangan diterima oleh gedung perkantoran dan rumah-rumah penduduk. Ingat, jangan bermain dekat dengan menara SUTET karena berbahaya.